Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama komunitas literasi Islam. Ya, Insya Allah kita akan lanjutkan ya program kita ngabuburit online bareng intelektual Muslim. Sudah edisi ke-10 ya. Sekarang ke edisi 10. Pada pertemuan kali ini ada tamu istimewa ya. Insya Allah kita akan bahas panjang lebar gitu ya tentang biologi molekuler ya. Insya Allah kita akan bahas bagaimana peran biologi molekuler ya bagi peradaban Islam dan sebagai alat politik negara dia. Insya Allah kita sudah bersama dengan Bapak Ahmad Rusdan PhD. Beliau adalah peneliti di peneliti kanker ya dan juga postdoktoral di Harvard Medical School. Assalamualaikum Pak Ahmad Rusdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imas. Apa kabar? Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, sedikit serak tenggorokan. Kayaknya ini ya apa namanya banyak kan. Kebanyakan bicara emang, banyak ngomong bahaya. Ya, Tat. Sekarang gimana kabarnya? Maksudnya masih ke kantor atau sudah full di rumah, Tat? Ya, kita lihat situasi ya. Saat ini karena ada kebutuhan untuk tes COVID, jadi ya kita sekarang sudah mulai agak sering ini ke laboratorium. Karena sebelumnya kan proyek-proyek penelitian kita kan terhambat karena yaitu bahan baku juga susah gitu. Tapi sekarang karena lab kami juga dipesertakan tes COVID ya, mau tidak mau kita sudah mulai harus ini apa namanya join. Oh, berarti sekarang sudah banyak malah lebih sering ya karena udah bantu untuk COVID berarti. Betul. Ya Pak ya. Sehat selalu ya. Semoga lancar untuk proses. Baik, Tat. Insya Allah untuk pertemuan kali ini kita akan bahas biologi molekuler nih. Kebetulan nih Pak Ahmad ini kan PhD bidang biologi molekuler juga gitu ya. Nah ini kita akan bahas sedikit banyak gitu ya tentang itu. Karena mungkin sekarang ini kan sedang ramai ya. Maksudnya pandemi corona, COVID-19 gitu ya. Nah ini orang sedikit banyak sekarang belajar gitu ya tentang sebenarnya apa sih kesehatan, kemudian bahkan sampai ke arah biologi molekuler gitu ya. Walaupun mungkin sebelumnya mereka belum pernah tahu gitu ya. Bahkan dengernya pun baru pertama kali gitu. Nah mungkin kita akan tanya terlebih dahulu nih, Pak. Sebenarnya biologi molekuler itu apa gitu? Dan bagaimana perkembangan biologi molekuler dewasa ini gitu, Pak? Mangga. Ya, makasih. Ini pertanyaan yang sangat mendasar ya. Jadi kalau kita ingat zamannya Pak Mendel dulu ya, kacang polong gitu kan. Oh, Kacang okay. polong, ada yang kacangnya mulus, ada yang kacangnya berkerut gitu kan. Nah, bila dulu petani itu kan berusaha merekayasa sendiri. Kira-kira tanaman seperti apa yang bagus ya, ini yang mulus semua gitu kan, jangan yang berkerut. Demikian juga kambing. Kita pengennya kambingnya gemuk, dagingnya banyak, cepat hidupnya, tahan penyakit, ya kan? Nah, dulu biasanya disilang-silangkan itu secara acak dan berharap mudah-mudahan ada anaknya yang bagus. Nah, cara demikian itu sebetulnya sudah lama. Dan petani tahu ada fenotip yang mereka inginkan, ada penampakan yang mereka inginkan. Ya, jadi bagaimana caranya supaya dagingnya gemuk atau tanamannya bagus, panennya banyak. Nah, tapi masalahnya mereka tidak tahu persis penyebabnya apa, zat yang menyebabkan itu apa, kenapa kok fenotipnya bisa gemuk, gitu, kenapa kok penampakannya bisa mulus, gitu kan. Nah, itu baru sekitar tahun 2000-an kita sudah mulai menganalisa ada zat itu namanya yang ternyata mendikte fenotip tadi. Nah, zat namanya DNA. Nah, dari DNA itu kita tahu dia akan menyandi fenotip atau penampakan secara fisik, ya. Atau kalau bisa kita lihat manusia ada rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, matanya biru, mata coklat, itu karena ada gen itu, ada DNA yang menentukan itu. Nah, jadi biologi molekuler sebetulnya adalah studi yang berusaha mendeskripsikan perjalanan informasi dari gen, dari DNA tadi itu menjadi finalnya, yaitu protein atau penampakan final. Gitu. Nah, contoh yang lain yang penting dalam kedokteran itu adalah insulin.
insulin itu dibutuhkan untuk diabetes. Ya. Nah dulu orang kalau perlu orang sakit diabetes perlu insulin, itu dia harus mengumpulkan banyak sekali pankreas dari hewan ternak. Oh iya. Banyak sapi yang harus kumpulkan organnya itu berapa ton gitu ya. Hanya untuk mendapatkan sekian gram aja. Tuh bayangkan gundukan tadi bertonton pankreasnya organnya sapi hanya untuk sekian gram. Nah, berarti kan nggak efisien sama sekali kan? Iya, iya. Nah, tapi karena kita tahu insulin itu protein ya, dan itu kita tahu setiap protein ada gennya, ada DNA-nya, ya kita cari DNA-nya manusia apa yang menyandi insulin itu. Lalu kita pikir, oh kalau sudah ketemu nih ternyata DNA-nya, kita pikir kalau DNA ini kita tanam saja di bakteri, sehingga kita ajari bakteri untuk membuat produksi insulin secara massal. Karena kalau sapi itu kan lama, Mas. Sapi itu kan berapa tahun? 2 tahun kan baru bisa kita panen. Tapi kalau bakteri kan tubuhnya setiap 40 menit, setiap jam dia langsung cepat sekali dia tumbuh, 20 menit langsung banyak sekali. Jadi dalam waktu yang singkat kita produksi insulin lebih cepat. Nah, jadi ilmu biologi molekuler itu mengeksploitasi ya. Jadi dari mana kita tahu? Itu qadar Allah itu. Karena kita tahu itu Allah yang menciptakan qadar itu. Jadi kalau gen insulin, qadarnya dia hanya bisa menyandi insulin. Dia tidak bisa menyandi troponin, dia tidak bisa menyandi miosin gitu ya. Qadarnya sangat spesifik. Jadi makanya tugas umat Islam itu untuk betul-betul menguasai ini. Sehingga seperti misalnya tanaman, pemurnian tanaman, hewan ya, itu kita kalau bisa temukan gen-gen yang bagus, kita nggak harus menyilang-nyilang lagi. Ya. Kita buatkan saja yang dari rekayasa genetika istilahnya, sehingga nanti berarti ya sehingga kita bisa lebih efektif. Nah, jadi dari sisi produksi pangan itu sangat penting. Dan dari sisi obat juga penting. Kita bisa tahu penyakit ini karena mutasi gen apa. Jadi kalau kita tahu mutasi gen ini, kita bisa deteksi lebih awal misalnya. Gitu. Atau kalau kita tahu mutasi gen ini menyebabkan kekambuhan misalnya apa. Atau kita bisa cek obatnya yang cocok apa. Jadi kita cek mutasi gennya sama obatnya. Karena sekarang bukan hanya mampu bayar, tetapi cocok nggak gennya dengan obatnya. Karena ada kalanya obat ini nggak aktif karena tidak menemukan gen yang cocok. Oke. Kalau perkembangan dunia saat ini, Pak, khususnya di bidang kesehatan gitu, Pak, untuk perkembangan biologi molekuler ini sudah bagaimana gitu, Pak, perkembangan saat ini gitu, Pak? Ya, luar biasa. Mungkin saya bisa bagi, karena kesehatan itu kan luas ya, mungkin saya sempitkan ke kanker gitu ya. Oke. Kalau kita bicara kanker itu kan berarti perkembangan dari sel normal menjadi sel kanker. Dan itu kan ada perjalanannya. Oke. Nah, dengan teknologi biologi molekuler, kita bisa melakukan 5 hal. Yang pertama, kita bisa melihat risiko seseorang kena kanker apa tidak. Ya, jadi misalnya nih untuk sebagian orang yang mungkin bapak ibunya atau keluarganya punya sejarah kanker gitu. Kalau kita ketahui gen apa di keluarga mereka, kita bisa cek cucu mereka punya gen yang sama tidak. Nah, kita bisa melakukan apa yang disebut dengan risk assessment. Karena kalau ternyata cucunya punya gen yang sama, dia kemungkinan punya kanker yang sama seperti keluarga besarnya. Yang screening itu ya, Tete? Ya, screening. Seperti yang contoh yang bagus nih Angelina Jolie. Angelina Jolie kan itu setelah dia tahu dia mewarisi gen yang sama BRCA1 seperti ibunya, lalu dia memutuskan ini mastektomi bilateral kan, dua-dua payudaranya diambil sebelum dia kena gejala, karena dia tahu dia mewarisi mutasi gen yang sama. Yang kedua, kita bisa deteksi dini. Ya, jadi kalau misalnya kita tahu nih penyebab kanker serviks adalah HPV misalnya, kita dengan teknologi biologi molekuler kita bisa cari di organ kelamin wanita itu sudah ada HPV atau belum gitu. Kalau sudah ada HPV, berarti kita bisa juga selamatkan wanita itu dari kanker serviks. Terus yang ketiga, kita bisa lihat nih misalnya ya mungkin Allah intent ya, qadar Allah, orang ini kena kanker misalnya. Nah, kita bisa lihat dari profil molekulernya, kira-kira tumornya ini ganas atau jinak. Nah, itu kita bisa lihat juga dari profil gennya. Terus yang keempat, kalau misalnya dia harus diobatin, kira-kira obatnya apa? Ya, obatnya apa? Kita bisa lihat cocokkan antara obat ini terapi target dengan gennya. Dan yang terakhir, kita bisa juga tracking. Misalnya udah diobatin, udah dibedah, udah diradiasi, itu kan kasih obat. Nah, nanti kita bisa pantau dari darahnya. Kira-kira ada kekambuhan nggak? Ini ke tubuh manusia itu sampai akhirnya menginfeksi lah gitu. Nah, ini gimana Pak? Minta jelaskan.
Ya, jadi ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat yang betul ya, virus sama bakteri itu sedikit berbeda. Karena ada yang bilang virus itu memang bakteri gitu. Jadi memang sangat kecil virus itu. Dan kalau kita bicara SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19, itu barang itu kan cuma sebetulnya lapisan kapsid protein dan lemak plus materi genetik itu aja. Gitu. Nah, cuma materi itu, dua materi sederhana ini, dia memang sangat mudah kita hilangkan dengan sabun gitu ya. Tapi kalau misalnya dia lolos nih, masuk ke lubang pernapasan kita, dia itu punya kodar yang sangat spesifik. Ini memang saya ulang-ulang konsep kodar, ini kan bagi orang Islam penting sekali memahami ini. Karena ternyata virus ini, dia punya spesifikasi. Dia hanya mengenali sel yang punya protein tertentu di permukaannya. Jadi kalau kita lihat sel tubuh kita kan bermacam-macam ya. Ada sel paru, sel jantung, sel kulit, sel usus, gitu kan, sel darah putih. Kalau HIV misalnya ya, penyebab AIDS, dia doyannya sama sel limfosit. Dia nggak doyan sama sel paru, nggak doyan sama sel kulit, gitu kan. Tapi kalau virus ini, SARS-CoV-2, dia doyannya itu dengan sel paru yang ada di rongga nafas. Kenapa? Karena ternyata sel paru itu di permukaannya ada protein namanya AC2. Oke, ada AC2. AC2 ini angiotensin converting enzyme. Kalau misalnya sel ini punya AC2 dan di sini ada virus datang, dia akan kenalan nih. Oh, cocok nih. Ini cocok sama, jadi bahasannya kayak kunci sama lubang kunci. Nah, kunci sama lubang kunci kan juga harus cocok ya. Nah, gitu. Oh, berarti kalau nggak sama nggak bisa kebuka. Ya, nggak bisa kebuka. Dia mungkin bisa nempel, ya, tapi nggak bisa puter. Nah, jadi dua-duanya harus nyambung nih. Dia harus kenalan dan harus bisa puter. Gitu. Kenapa? Karena memang SARS-CoV ini, coronavirus ini kan banyak, ya, banyak. Dan kadang-kala mereka kalau cuma nempel sih bisa aja gitu. Tapi untuk bisa nempel dan masuk, nah itu perlu tadi pasangan kunci dan lubang kunci yang betul-betul harus pas. Gitu, ya. Berarti sebenarnya Pak, kalau dia nempel doang itu menyebabkan apa berarti? Maksudnya apakah orang sudah kena atau belum tuh sebenarnya kalau baru nempel doang gitu? Ya, kalau cuma nempel doang, nanti kalau lepas lagi nggak akan ngaruh gitu. Iya, karena patologinya ya, jadi penyakitnya itu akan terjadi ketika nggak cuma nempel, dia nempel dan masuk. Kenapa? Karena kalau dia cuma di luar, itu kan masih benda mati kan. Virus ini kan bisa dibilang bukan hidup, dia cuma ya gondokan protein dan genetik aja dan lemak gitu. Makhluk hidup. Beda. Tapi dia jadi hidup ketika dia masuk dalam sel. Nah, ketika masuk dalam sel, dia baru bisa tanda kutip mereplikasikan dirinya sendiri, memperbanyak dirinya sendiri. Nah, ketika dia memperbanyak dirinya sendiri, itulah dia bisa menimbulkan penyakit. Karena begitu dia nanti banyak, dia kan lepas dari selnya itu. Selnya rusak kan setelah dia dipecah sama si virus ini kan. Nah, kalau sel-sel rongga pernapasan ini rusak, akhirnya menimbulkan penyakit di tubuh kita. Ya, karena kalau ada sel rusak itu kan menimbulkan efek imun, ya. Tubuh kita berusaha memperbaiki, itu segala macam masalah bisa timbul itu. Nah, dari situlah akan masalah timbul. Jadi memang virus ini sangat spesifik. Dan menariknya, hanya di AC2. Ya. Kalau misalnya bukan AC2, dia nggak bisa mengenali. Ini jelas sekali, dan AC2-nya manusia lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat di monyet, ya, di makak, dia kan mirip seperti kita. Tapi kan nggak identik kan. Itu kalau di makak itu, hasilnya apa? Hasilnya dia mild. Dia nggak seheboh kayak di kita punya. Tapi studi di mencit menarik. Mencit kan juga punya AC2. Kita sama-sama mamal ya, sama-sama mamal. Ada kesamaan lah, mirip. Yang menarik adalah, kalau mencit biasa dikasih SARS-CoV-2, mencitnya kayaknya kebal gitu. Nggak kelihatan ada penyakit. Tapi ini menarik. Kalau kita mencit ke rekayasa nih, mencitnya kita rekayasa, dia punya AC2 seperti manusia. Jadi AC2 manusia, gennya tadi itu, kita pindah ke mencit. Sehingga mencitnya mengekspresikan AC2-nya manusia. Apa yang terjadi? Seperti manusia penyakitnya. Jadi si mencit punya radang paru, ininya banyak lendirnya, subhanallah. Jadi disitulah biologi molekuler itu merevolusi cara kerja kita memahami penyakit. Gitu. Jadi kita bisa langsung detail sekali ke molekuler levelnya. Jadi bukan cuma dari sisi penampakan luar, tapi kita langsung dalam molekuler. Makanya sekarang mencit yang mengekspresikan AC2 manusia ini penting untuk studi berikutnya, untuk studi obat, studi vaksin. Berarti Pak, kalau hubungannya sama obat nih, kan tadi kan
tadi sudah memahami bagaimana proses si penyakit masuk ke dalam tubuh manusia nih, bagaimana hubungannya gitu. Nah, sebenarnya kalau obat tuh dalam hubungan biologi molekuler tuh seperti apa gitu, Pak? Yang macam-macam. contohnya Ya, jadi yang tadi. pertama, sekarang kita sudah punya model hidup ya. Kita sudah punya model mencit tadi itu kan. Jadi mencit yang sudah kita rekayasa genetik, dia punya AC2. Nah, itu bagus. Jadi kita sekarang bisa memodel, karena saya nggak menemukan nih sukarelawan yang mau saya jadi uji coba. Ada nggak mau? Nggak ada kan? Dia saya katakan kasih virus gitu kan. Loh, apa Pak? Nanti kalau Bapak sakit, saya akan uji coba obat ini berhasil apa enggak. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau enggak, ya saya nggak tahu gitu. Tapi kan nggak ada kan, nggak ada sukarelawan kan. Nah, berarti saya punya mencit ini tadi sebagai sukarelawan saya. Oke. Nah, tapi mencit yang khusus ya. Nah, untuk pendekatan obat sekarang ini ada yang namanya bioinformatik. Jadi kita bisa molecular docking. Kita bisa lihat interaksi antara virus dengan si AC2. Itu kita bisa lihat 3 dimensinya. Lalu kita bisa desain kira-kira senyawa seperti apa yang bisa memblok interaksi ini. Tahu saya? Jadi ini kan ini 3 dimensi nih. Nah, nanti antara ini sama ini kan pasti ada kayak rongga-rongga gitu kan. Nah, rongga-rongga ini bisa nggak kita mimik kira-kira senyawa apa yang bisa menghambat supaya ini nggak bisa nempel dan nggak bisa masuk. Berarti rebutan gitu, Pak? Ya, rebutan. Ya, atau bisa kalau misalnya kita tahu ada titik penting di reseptor virus, kita masukin aja kayak semacam paku atau skrup, kita tempelin di situ, dia akan fix ke situ. Ada beberapa pendekatan sih. Ada yang namanya pendekatannya cuma berkompetisi, atau namanya juga ini non kompetitif inhibitor. Jadi dia bisa fix melekat kayak lem gitu. Ada juga gitu. Nah, itu kalau kita tidak ingin dia masuk. Tapi gimana kalau udah masuk, apa yang terjadi? Nah, kalau dia udah masuk, berarti kita berpikir mekanisme endosom, mekanisme internalisasi. Karena internalisasi perlu juga cara. Nah, bagaimana itu? Nanti kita cek lagi kira-kira apa yang dipentingkan di situ supaya kita bisa mentargetkan secara khusus. Jadi sebetulnya banyak sekali ide-ide untuk bisa dilakukan itu. Senyawa-senyawa juga bisa di-engineer ya secara pabrik gitu ya. Kan kita juga ahli kimia itu banyak banget gitu. Dan di kanker kita lakukan itu. Itu kita bisa create obat yang bisa mentargetkan protein-protein kanker sehingga protein kanker ini tidak bisa aktif lagi gitu. Ya, jadi sangat targeted, sangat spesifik. Nah, kalau misalnya itu sudah, berarti kita uji coba dengan mencit tadi itu. Kasih dia virus, nah penyakit kita bagi 2. Nah, kira-kira mencit yang dikasih obat ini ada perbaikan nggak dari sisi pernafasannya misalnya gitu. Jadi sebetulnya, kalau misalnya dari mencit itu oke, baru kita pindah ke orang. Nah, ke orang, ya berarti bukan orang sukarelawan, tapi orang yang sudah sakit di rumah sakit. Nanti kita bagi 2. Yang satu dengan standar, satu dengan senyawa baru. Empon-empon juga mungkin selama kita udah tahu senyawa spesifik di empon-empon apa ya. Jadi bukan cuma empon-empon secara keseluruhan, tapi senyawa spesifik di empon-empon. Oke, sip. Pak Ahmad, berarti uji ke hewan itu memang wajib ya di awal ya, Pak? Ya, karena gimana ya, kita nggak menemukan orang itu menjadi volunteer ya, susah kan. Ya kita mungkin bisa dengan pasien, tapi kalau misalnya dengan mencit kan kita bisa segera screen dengan cepat. Mencit itu kan banyak banget dan tidak ada harganya kan di mata kita kan. Paling cuma biaya ongkos kasih makan aja gitu. Tapi untuk studi in vitro ini minimal sebelum kita masuk uji klinis manusia, karena uji klinis manusia itu mahal. Kan kita harus membiayai semua kebutuhan si pasien gitu kan. Nah, itu kan mahal. Makanya kita lakukan dulu di mencit, kira seperti apa. Nah, cuma mencit sudah dibilang, jangan asal mencit. Karena kalau mencit biasa dikasih SARS-CoV-2 nggak ngefek dia. Tapi harus mencit yang udah kita rekayasa genetiknya, dia punya AC2 yang sama seperti manusia. Tentang ini Pak, perkembangan obat ya. Khususnya obat untuk saat pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, ini mungkin seperti apa nih Pak perkembangan saat ini? Ya. Jadi memang ada beberapa ide, karena kan ini virus baru di mana kita juga tidak tahu obatnya apa, sehingga ya udah apa aja deh kita coba gitu. Bahkan Viagra pun sempat dicoba juga tuh bisa apa enggak gitu ya. Nah kalau yang kemarin kan sempat dipikirkan obat kina, ya obat kina, obat anti malaria, hidroksikloroquine, ya kloroquine misalnya. Terus ada juga obat antivirus, remdesivir, juga lopinavir ya gitu. Nah
Cuma memang sebagian sih ada logikanya juga. Jadi kalau kita lihat seperti hidroksiklorokin misalnya, itu kan dia kerjanya di endosom. Jadi ketika misalnya virusnya itu masuk, ya kan, nah, itu kan nanti dia replikasi di dalam. Nah, replikasi di dalam, terus nanti dia mengassemble kan, dia assemble lagi nih. Jadi part-part tadi harus diassemble, dalam mana endosom kan. Nah, cuma supaya dia bisa diassemble, dirakit dengan benar, itu pH-nya harus asam, gitu. Jadi pH-nya harus asam dalam endosom itu. Nah, obat-obat ini itu membuat pH-nya tidak lagi asam. Jadi pH-nya endosom ini jadi basa, gitu. Nah, karena perbedaan ini, maka harapannya adalah si virus partikel tidak bisa terrakit dengan benar. Jadi kayak bikin mobil itu salah, yang ban malah di atas, yang setir malah di belakang gitu. Harapannya seperti itu. Cuma masalahnya endosom ini kan penting untuk apa ya? Untuk kehidupan sehari-hari kan. Kita internalisasi protein, internalisasi karbohidrat segala macam untuk ingestion, pencernaan itu kan perlu. Sehingga manusia ya berarti itu ya. Iya, nah akhirnya makanya sangat tidak dianjurkan langsung orang-orang pada minum hidroksiklorokin atau klorokin gitu karena itu efek sampingnya bahaya. Makanya obat-obat seperti ini memang tanda kutip belum targeted ya, karena dia masih mentargetkan mekanisme umum dalam tubuh kita, dalam sel kita. Jadi memang mereka harus temukan dosis yang tepat untuk satu sisi jangan sampai toksik pada manusia, tapi di dosis yang pas minimal perkembangan si virus bisa dihambat. Nah, makanya perlu uji klinis. Nah, kita masih menunggu nih, soalnya kemarin ada berita uji klinisnya kok ada toksisitas ya, orangnya ada yang meninggal juga nih dengan hidroksiklorokin. Jadi harus hati-hati ya, makanya penting sekali uji klinis itu untuk membuktikan obat ini efektif atau tidak. Tanpa uji klinis, kita nggak boleh mengklaim ini obat atau bukan. Oke. Nah, Pak, tadi kan yang tentang SARS-CoV nih, Pak. Nah, kalau untuk perkembangan dunia obat ini kan sudah sedemikian rupa berkembang nih. Nah, terutama tadi Pak Ahmad sudah sedikit menjelaskan gitu ya, perkembangan obat khususnya obat kanker yang memang targeted gitu ya. Nah, dalam hubungan biologi molekuler gitu. Nah, ini sebenarnya perkembangan sudah sedemikian bagaimana gitu dibanding dengan obat kanker sebelumnya gitu ya. Kan ya kita tahu ada kemoterapi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang paling mutakhir lah gitu. Itu yang seperti apa gitu? Ya. Jadi ada beberapa generasi yang menarik ya. Jadi kalau dulu kemoterapi itu kan harus ke rumah sakit. Karena yang diinjeksikan itu obat yang sangat toksik gitu kan, dan itu harus di ruang khusus ya. Jadi kita masukkan ke dalam pasien. Nah, kemoterapi itu memang mentargetkan sel-sel yang aktif berproliferasi, sehingga memang efek sampingnya lumayan berat. Nah, tapi dari data ya itu yang relatif kita ketahui ada efektivitas gitu. Memang kita masih belum puas gitu ya, tapi relatif itu yang ada kita punya. Nah, tapi sekitar 10 tahun terakhir kita sudah mulai banyak belajar nih mengenai perkembangan sel. Kita tahu ada sel kanker itu ada ini provokator utamanya istilahnya gitu. Jadi antar pasien itu provokatornya bisa beda-beda. Kita bicara gen ya, gen provokator. Nah, kita tahu sekarang dalam sel kanker paru misalnya itu ada sekitar 3 atau 5 gen provokator. Jadi nanti kita bisa cek di pasien itu gen provokatornya gen apa gitu. Kalau gen provokatornya adalah gen namanya EGFR gitu ya. Nah, nanti kita targetkan pasien itu dengan mentargetkan EGFR. Nah, mentargetkannya itu dengan zat kimia juga ya. Tapi kimianya itu tidak menghambat semua sel tubuh kita. Karena seperti tadi, susunan kimia yang mentargetkan provokator gen EGFR itu kan seperti kayak kecil gitu kan. Senyawa kecil sekali gitu. Dan dia akan bisa masuk ke dalam protein EGFR yang bermasalah. Dia tidak akan menyentuh protein yang lain. Hanya itu. Dan karena si pasien punya mutasi di gen itu, ya kan? Berarti kan sel normalnya nggak punya mutasi. Yang mutasi sel kankernya saja. Makanya si senyawa itu akan mentargetkan sel kanker saja. Hanya ke IGF tadi doang ya berarti ya? Betul. Dan itu diminum, Mas. Bukan disuntik. Jadi ada pasien kanker paru itu ditanya kan, ada juga ada ibu-ibu gitu kan. Biasa kalau ibu-ibu kan suka ngobrol sama ibu-ibu yang lain kan. Iya.
Tangannya bingung, kok ibu nggak ke rumah sakit, bukannya saya kemo gitu ya? Enggak kok, saya sama anak saya cuma dikasih pil doang, tapi yang mahal. Ini harganya satu pilnya 1 juta setiap Ush, hari gitu. walah. Nah, jadi makanya, nah ini kalau kita bicara peradaban ya, peradaban, ini masalah karena teknologi kita bisa, tapi kalau kita bicara accessibility, apakah buat semua gitu. Jadi Tidak kita berarti ya semua. betul, itu nanti harus kita bahas juga itu ya. Oke, oke. Jadi kalau teknologi sih relatif simpel gitu ya. Tapi kalau kita bicara accessibility ya, pendanaannya, pembiayaannya itu nanti harus kita bahas juga. Oke, oke. Nah, ini menarik, Pak. Dia memang ternyata sudah semakin berkembang gitu ya. Nah, mungkin juga ini sekali nitip pesan ya, Pak. Maksudnya dari Bapak menyampaikan juga mungkin ya tentang orang-orang yang kebetulan karena Bapak peneliti cancer gitu ya. Nah, ini sebenarnya cancer itu harus kemo atau gimana nih, Pak gitu. Maksudnya daripada kan banyak tuh, ntar di kemo malah makin akhirnya juga meninggal gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang benar tuh kayak gimana sih, Pak gitu? Cara Ya, pakainya gitu. ya. Jadi kalau mengenai obat itu sekali lagi kan memang obat itu harus ada bukti evidence-nya. Gitu. Nah, untuk kanker memang saat ini yang mayoritas kanker yang kita ketahui itu standarnya masih kemoterapi. Nah, tapi sebagian kecil sudah ada perbaikan. Jadi misalnya untuk kasus leukemia CML ya, chronic myeloid leukemia, itu obat mereka tidak lagi kemo, obat mereka pil saja. Dan kalau mereka anggota BPJS, itu ditanggung sama BPJS, obatnya free gitu. Jadi kalau beli sendiri ya mahal sekali, beli sendiri itu tadi 1 juta 1 hari ya, dan seumur hidup dia harus minum tiap hari gitu. Wah. Tapi kalau untuk sebagian kanker memang ada juga yang masih harus kemoterapi. Nah, bagaimana kalau misalnya nggak di kemoterapi? Ya kemoterapi sejauh ini itu memang bisa tanda kutip memperlambat. Ya, karena begini dalam dunia medis itu kita tidak menggunakan kata sembuh seperti sembuh yang dimaknai orang biasa. Orang biasa memaknai sembuh itu kan kayak minum Panadol kan, paracetamol, bukan brand, paracetamol. Nah, kalau orang minum pusing, minum paracetamol, hilang kan sembuhnya kan, hilang pusingnya kan, jadi, nah itu definisi sembuh orang awam. Tapi kalau orang kanker, kalau kita bicara sembuh, itu nggak begitu definisi kita. Definisi kita sembuh tanda kutip ya, kita akan melihat untuk kanker yang spesifik ya dengan dengan karakterisasi tertentu ya, umur tertentu, kita tahu oh pasien ini hidupnya biasanya separuh dari mereka biasanya sekitar 2 tahun. Separuh dari mereka. Nah, ketika ada obat baru, ada kemo, ada terapi ya, terapi imunologi misalnya, itu mereka melihat kalau dibandingkan sama yang terapi standar, kan 2 tahun tuh separuh pasien hidup 2 tahun. Dengan terapi ini dia bisa lebih panjang tidak? Nah, gitu. Jadi definisinya adalah kira-kira dibandingkan sama standar bisa berapa lama. Nah, jadi ini yang pasien harus tahu. Ketika ditawari obat-obat tertentu, mereka harus tanya, Bang, perbaikannya berapa lama? Gitu. Ya, perbaikannya berapa lama? Ini penting sekali. Kalau sekarang kalau bicara ovarian cancer, ini juga menarik. Ovarian cancer itu bisa dibilang 2 tahun mungkin sudah banyak yang meninggal, gitu ya. Lebih dari separuh banyak yang meninggal. Tapi dengan kita ketahui sebagian pasien kanker ovarium, itu kalau dia punya mutasi gen BRCA misalnya, itu dia sekarang mungkin bisa melewati 3 tahun dengan mudah. Separuh lebih itu 3 tahun dengan mudah. Gitu. Nah, kita masih melihat nih angka 5 tahun seperti apa. Gitu. Jadi memang ilmu itu kita tidak bisa ujuk-ujuk. Kita harus pantau juga. Karena tadi definisi sembuhnya itu adalah rentang waktu. Kayak misalnya seamame misalnya. Seamame itu dianggap sembuh ya kalau dia tidak lagi kambuh dalam kurun 10 tahun. Nah, kalau dia pada tahun ke-10 plus 1 hari meninggal, ya itu bagi kita sudah sembuh sebetulnya. Gitu. Karena harusnya kalau dia diterapi dengan benar, mengikuti prosedur kemo gitu kan, stadiumnya masih stadium awal ya, stadium 2. Itu harusnya dengan terapi kemo dengan bagus, dia 10 tahun lewat. Karena kan kemo cuma paling banter siklus total cuma setahun kan. Makanya dalam setahun itu dia harus rutin. Nah, kalau dia ikuti itu,
insya Allah dalam waktu setahun, dalam 10 tahun dia bisa oke. Tapi ini untuk stadium awal. Nah, Oh, masalahnya kadang-kadang pasien kita taunya di bagus, akhir. itu kan stadium awal, tapi dioperasi nggak mau, ya Oh, kan? Mau coba-coba dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Udah stadiumnya lanjut, baru akhirnya ke dokter. Dokternya cuma bilang, ya apa boleh buat, ya kita coba memperlambat ya Bu, gitu ya. Tapi kita nggak bisa janji terlalu banyak. Gitu. oke, oke, oke. Berarti ini memang harus definisinya dibalikan sendiri ya, ditanyakan maksudnya artinya apa maksudnya gitu ya. Beda-beda ya. Lalu ahli zikir, jangan lupa, tanya pada ahlinya. Ya, Oke? siap. Nah, Pak, kalau kita bicara tentang penanggulangan wabah ya, ini kan sekarang mulai ramai nih ya tentang apa namanya pengembangan vaksin ya, terutama misalkan yang sekarang wabah COVID-19 lah gitu. Nah, kalau nggak salah saya baca di WHO ya, rilis WHO itu per 30 Maret kalau nggak salah, itu ada 2 yang uji ke manusia, terus yang 42 itu masih ke hewan apa gimana gitu. Nah itu sebenarnya kalau Bapak melihat tentang pengembangan vaksin ini seperti apa dan sebenarnya permasalahannya di mana gitu Pak? Ya. Pengembangan Jadi vaksin. sekarang itu vaksin relatif bisa lebih cepat, ya, relatif lebih cepat. Dalam artian begini, kalau kita ingat kasusnya Bu Siti Fadila Supari ya, Bu Menkes yang dulu, ya, Bu Menkes yang dulu itu kan menganggap WHO itu kan jadi peralatan ini apa namanya? Oh ini mau azan, mau kita tunda dulu sebentar atau gimana? Kita pause? Ya, tentang ini mulai banyak berkembang nih ya, khususnya apa namanya penanggulangan wabah SARS-CoV-2 atau COVID-19 gitu. Nah ini kalau saya baca datanya di WHO itu per tanggal 30 Maret itu 2 pengujian ke manusia dan 42 itu ke hewan kalau tidak salah gitu. Nah sebenarnya kalau Pak Ahmad melihat tentang pengembangan penanggulangan khususnya vaksin gitu ya, kalau kita bicara penanggulangan wabah gitu ya, itu bagaimana dan sebenarnya ada permasalahan apa sebenarnya di pengembangan atau kesulitan lah gitu ya saat ini gitu di pengembangan vaksin itu Pak? Ya, berita bagusnya untuk vaksin itu bisa relatif lebih cepat sebenarnya karena kita tidak lagi tergantung dengan bibit. Jadi virus hidupnya ini kita nggak perlu lagi. Kenapa? Karena Cina sudah berbaik hati untuk membagi dengan kita genomnya. Ya. Dan dari genom itu kita sudah bisa mulai mendesain ya secara biologi molekuler nanti untuk antigennya. Ya kan? Karena kalau kita tahu genomnya, kan berarti kita langsung bisa buat untuk ininya kan, untuk antigen untuk vaksinnya. Jadi banyak sekali variasi vaksin, tidak sejaman dulu. Makanya kalau dulu zaman Bu Menkes yang dulu, Bu Sri Fadila Supari, mereka kan mencak-mencak kan, karena yang terdampak flu burung Indonesia gitu kan. Nah, dia takut kalau nanti informasi virus Indonesia itu keluar, nanti Indonesia dipaksa harus beli vaksinnya, padahal Indonesia paling butuh. Nah, tapi sekarang ini kan udah banyak ya, udah banyak negara yang terkena dampak. Jadi mestinya nggak ada kekhawatiran terkait sama informasi genom virus ini. Nah, cuma ada tantangan baru. Tantangan vaksin itu adalah menguji efektivitas. Efektif nggak? Nah, imunologi secara bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh dekade, kita tahu biasanya kalau orang sudah punya antibodi, misalnya kita terinfeksi nih, lalu antibodi muncul gitu. Biasanya kita pikir, oh udah kebal nih, karena kita sudah punya antibodinya. Gitu. Tapi untuk yang kali ini, virus ini, kita juga ternyata sudah mulai mendapatkan laporan, orang yang sudah pernah tanda kutip sembuh dari COVID, ternyata sebagian dari mereka kena lagi, terinfeksi lagi. Walaupun mungkin dampaknya nggak seberat yang awal, gitu ya. Kalau di Cina itu, dia bisa timbul sebulan setelah itu. Jadi sebulan setelah sembuh, dia terpapar lagi. Makanya memang pasien-pasien di Cina itu setelah dia sembuh tidak langsung dilepaskan ke masyarakat, dia karantina lagi 2 minggu. Walaupun sudah tanda kutip sembuh, ya. Jadi ada tempat karantina khusus, dia tidak langsung ke rumahnya. Ya. Nah, berarti sekarang menjadi pertanyaan besar terkait dengan
Oke, terkait namanya vaksin ini. Jadi memang pertama vaksin penyakit ini kan inkubasinya lama. Nah, kalau misalnya orang sudah terpapar, bagaimana kita mengukur bahwa ini efektif? Ini mungkin jadi tantangannya. Makanya tidak heran dia butuh waktu antara setahun sampai 1,5 tahun untuk melihat efikasi dari vaksin ini. Karena kita tidak lagi bisa mengukur cuma dari antibodi. Seandainya kalau antibodi saja yang diukur, itu mungkin relatif cepat. Karena kita bisa masukkan vaksin ini, lalu kita lihat antibodi terbentuk apa tidak. Tapi sekarang kita tahu antibodi sendiri mungkin tidak cukup. Karena jangan lupa, yang mau kita lindungi kan rongga nafas kita. Kenapa rongga nafas? Karena kita harus memblok virus jangan sampai menembus lapisan rongga nafas kan. Nah, kalau kita bicara lapisan rongga nafas, berarti antibodi yang harus disekresikan itu tipenya bukan IgG atau IgM, tetapi harusnya IgA. Karena IgA itu yang disekresi keluar. Gitu. Kecuali kalau kita mau menghambat virus yang dia ada di darah misalnya. Nah, itu mungkin IgG sudah oke. Tapi memang ada juga yang mengatakan, kan lapisan paru kita itu kan tipis sekali, sehingga kalaupun ada IgG pun mudah-mudahan masih bisa menghambat. Ya itu mungkin bisa dicoba, kita akan lihat datanya. Tetapi apa yang kita ketahui sekarang, WHO pun juga mengatakan orang yang sembuh dari COVID belum tentu dia kebal. Jadi kita memang harus melihat lebih banyak lagi studinya, antibodinya seperti apa. Kita kalau perlu nggak cukup hanya melihat IgM sama IgG-nya, lihat IgA-nya juga. Lalu kita lihat juga mungkin sitokin levelnya, ya, karena kita harus melihat juga dari sisi imunitas kan ada dua, ada adaptif, ada innate, gitu kan? Bagaimana kontribusi yang adaptif misalnya, seperti apa profilnya. Jadi memang ini membuat jadi lama, gitu, karena ternyata penyakit ini dia lebih cerdik juga dari yang kita ketahui, gitu kan? Banyak yang harus kita lihat, gitu ya. Dan itu, ya saya juga khawatirnya begini yang terakhir, karena waktunya lama, biaya pastilah lama. Dan kalau itu pendanaannya oleh swasta wajar dong perlu balik modal gitu kan. Nah, pertanyaannya kita nih mampu beli nggak? Ya. Walaupun kita bisa mengatakan Bio Farma Bandung lagi mengembangkan, dan mudah-mudahan sih kalau memang Bio Farma didukung full, jangan hanya dukung sampai pembuatan vaksin prototipnya, tapi sampai pengujiannya sampai full, sampai selesai. Nah, kalau misalnya nanti emang pemerintah yang mendanai atau ada donatur yang mendanai, ya mudah-mudahan masyarakat tidak harus beli harga komersil. Kita lihat aja nanti. Berarti ini masih jadi tantangan ya Pak ya, untuk pembiayaan berarti ya? Pembiayaan terutama pembiayaan. Kalau teknologinya teman-teman Bio Farma udah jago-jago, mereka mampu. Tapi pembiayaan untuk ujinya, efektif apa enggak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Pembiayaan ujinya ya berarti ya. Dan itu kayak cukup besar juga Pak ya? Untuk pembiayaan. Ya, kalau kita harga komersil ya, pembiayaan komersil itu sekitar antara $0,5 miliar, $0,5 juta sampai $1 juta standar vaksin. Oh, mahal. Jadi berapa triliun itu ya? Nah, itu kira-kira atau berapa triliun rupiah ya? Tapi kan sekali lagi itu standar komersil ya. Jadi kalau misalnya perusahaan komersil akan mengembangkan antibodi, rata-rata antara $0,5 juta sampai $1 juta Amerika ya biayanya. Dan itu apakah langsung pasti berhasil atau tidak Pak? Dengan biaya segitu tuh? Ya dengan kompleksitas COVID memang bisa lebih lama ya. Karena kan cara ngukurnya nggak mudah sekarang. Dan sebetulnya kan juga memang begini. Kalau kita lihat SARS dan MERS, ya itu kan yang tahun 2002, MERS yang 2014, itu kan selesai tanpa vaksin kan? Dan sampai sekarang nggak ada vaksinnya. Oh, nggak ada. Ya, SARS tuh nggak ada vaksinnya, MERS nggak ada vaksinnya. Jadi kita juga selama kita sudah tahu nih kuncinya memang dideteksi. Tapi memang mohon maaf saya ada bias ya, karena saya kan background saya diagnostik bukan vaksin. Makanya buat saya kuncinya adalah diagnostik. Jadi diagnostik itu kalau misalnya kita mau revolusi diagnostiknya, memang kalau PCR kan lama. Tapi kalau misalnya kita kembangkan nih deteksi virus tidak pakai PCR, dengan cara yang lebih cepat nih, misalnya dengan antibodi mengenali virusnya langsung, siapa tahu nanti ke depannya orang tinggal colok hidung masing-masing, tetesin ke cairan khusus, lihat ada nggak
virusnya ya, bukan antibodinya, virusnya ada apa enggak? Oh, Ya. itu ada itu Pak kayak gitu teknologi. Nah, kita harus berpikir ya, harus berpikir inovatif gitu kan, without box gitu ya. Kan kadang-kadang dia kan with box atau out of the box. Nah, kalau kita berpikir without box, bisa nggak? Karena kalau itu kita bisa, orang ini bisa langsung isolasi mandiri, nggak harus ke rumah sakit, gitu kan. Nah, jadi mungkin kita nggak perlu vaksin dalam hal ini. Tapi karena emang diagnostiknya susah, makanya udah kasih kita buat vaksin buat semua orang. Tapi kan masalah vaksin itu saya khawatirnya di apa? Di biayanya. Kita mampu beli apa enggak? Karena kan nggak lucu. Masa yang dikasih vaksin yang orang kaya doang? Berarti yang harus kerja orang kaya semua. Mau mereka cuci piring, bersih-bersih rumah, gitu kan? Mau mereka jadi mekanik, mau jadi tukang bengkel, belum tentu kan? Jadi kan nggak boleh hanya orang kaya doang. Semua orang harus punya. Masa petani nggak dikasih, hanya kadang nggak mampu beli, nggak fair dong. Mungkin karena itu Pak ya, jadi jangankan buat beli vaksin gitu, makan aja sekarang udah sulit gitu kan, pekerjaan sulit kayaknya ini. Betul, dan juga kenapa SARS dan MERS tidak ada vaksinnya, secara bisnis nggak masuk akal. Uang udah selesai, ngapain keluarin duit untuk buat vaksin? Ya, itu karena memang mekanisme kapitalisme memang sangat ini ya, hitungannya duit semua gitu. Oke. Walaupun sebenarnya obatnya atau vaksinnya ya, terutama kalau vaksin itu sebenarnya bekerja gitu ya, maksudnya efektif lah kalau misalkan dibuat dengan teknologi yang ada, misalkan kalau misalkan emang sudah rilis gitu. Iya, seandainya. Tapi ya karena sudah terkendali penyakitnya, ya kita nggak tahu juga efektif apa enggak gitu. Karena ini memang walaupun SARS itu lebih deadly karena kan begitu terkena langsung sakit parah gitu kan. Tapi memang karena belum ada vaksinnya kita nggak bisa mengatakan apa-apa. Gitu. Tapi ya karena mereka sudah terkendali di awal, akhirnya nggak jadi buat. Ya Pak, lanjut Pak. Ini kita kalau masuk ke pembahasan nih, kita kan tadi judulnya adalah peradaban Islam gitu ya. Bagaimana sebenarnya biologi molekuler ini nanti bisa berkontribusi lah gitu ya. Artinya peran apa sebenarnya yang bisa diberikan oleh ilmu ini gitu ya dalam peradaban Islam nanti gitu ya. Ya karena kita tahu bahwa kalau kita bicara peradaban Islam gitu ya, itu kan mungkin kalau sekarang kita, maksudnya umat Islam tidak menjadi mercusuar gitu ya, artinya tidak menjadi pusat dari peradaban, terutama teknologi lah kalau kita bicara saat ini gitu ya. Kita merujuk kepada mungkin Eropa, mungkin Amerika Barat lah, simple lagi gitu. Nah, sebenarnya dengan ilmu biologi molekuler ini gitu, ada kontribusi apa gitu ya, terutama dalam perkara ijtihadi gitu. Ini mungkin kan ada penemuan-penemuan baru nih dengan adanya ilmu biologi molekuler gitu. Nah ini sebenarnya menurut Pak Ahmad ini ada hal apa yang menarik untuk bisa diungkap sebagai fakta baru tambahan gitu ya dalam proses ijtihad yang sudah berjalan gitu. Ya, jadi memang ini penting sekali ya, karena salah satu kontribusi yang pasti dari biologi molekuler kan untuk kesehatan. Ya, kita bicara kesehatan. Kalau kita bicara kesehatan, itu kan berarti ada beberapa spektrum. Orang sehat, ini meninggal. Nah, antara sehat dan meninggal, itu kan nanti ada penyakit, ya kan? Ada gejalanya mild, ada gejalanya severe, yang berat, dan akhirnya mungkin tidak tertolong, akhirnya meninggal. Nah, dari si ijtihadi ini menarik nanti kalau kita misalnya konsep darurat. Darurat. Ya. Darurat itu apa gitu kan? Apakah yang mendefinisikan daruriyat itu selalu tanda kutip hidup mati? Itu pertanyaan mendasar itu. Atau misalnya dia nggak mati, tapi dia akan kesulitan selama hidupnya dan pembiayaannya mungkin sangat mahal. Jadi misalnya nih dengan teknologi biologi molekuler, kita mungkin bisa tahu janin ini sudah punya congenital disease nggak? Apa itu Pak? Congenital disease itu penyakit yang istilahnya gini, dia tidak mematikan, tapi dia bisa menimbulkan cacat mental seumur hidup. Sama saya. Dan itu kita bisa deteksi gennya dari darah ibu. Nah, kalau seandainya nih si bayi ini mati dalam kandungan, aborsi itu mah selesai. Nggak ada masalah.
Tapi ketika ternyata setelah kita deteksi, oh ternyata si bayi ini punya kekeliruan genetik, dan kita tahu dari studi yang sebelumnya, kita dari fakta yang sebelumnya, orang-orang yang lahir dengan kerusakan genetik ini, dia perlu bantuan pendengaran, perlu bantuan kognitif, dia hidupnya badan tidak sempurna, biayanya tidak sedikit. Nah, dalam konteks seperti ini, boleh tidak dia digugurkan? Oh, oke. Iya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Saya juga tidak tahu jawabannya, jawabannya. Tapi ini harus dalam konteks peradaban juga. Ini nanti ada khalifah. Khalifah itu kan tujuannya dia disumpah untuk menjaga kesejahteraan seluruh rakyatnya. Nah, istilah orang yang tidak punya walinya adalah sultan. Artinya apa? Kalau dia nggak punya keluarga yang bisa membantu dia, berarti sultan yang akan langsung membiayai kehidupan orang ini, kan gitu kan? Nah, kalau misalnya orang ini hidup nih, nggak mati dia, dan dia akhirnya perlu bantuan ini karena cacatnya luar biasa, nggak cuma fisik tapi juga cacat mental. Siapa yang mendanai? Gitu. Kalau nanti misalnya imam mengatakan, mujtahid mengatakan tidak boleh digugurkan, kita nggak boleh cuma mengatakan ya udah hidup aja, enggak. Nanti harus ada mekanisme pembiayaan. Nanti orang ini siapa yang mendanai? Kalau nanti khalifah akan mengatakan, oke, nanti biaya hidup orang ini akan saya danai semua, nggak ada masalah. Berarti tidak boleh digugurkan. Tapi kalau ternyata nanti tidak ada yang mampu, sementara dia hidup terus nggak ada yang, masa kita ada orang nggak ada yang ngurusin, tanggung jawab siapa gitu kan? Nah, jadi ini salah satu contoh ya, contoh keunikan dari teknologi. Makanya teknologi itu kalau menurut saya itu yang paling mudah sebetulnya. Tapi bagaimana kita mitigasi risiko? Jadi risiko itu jangan cuma dilihat hidup mati, jangan. Tapi nanti ada masalah pembiayaan juga. Dari masalah kesejahteraan orang ini, bagaimana? Gitu. Bagaimana nanti hidupnya, siapa yang ngurusin? Karena politik dalam Islam kan juga urusan kan, bukan cuma kekuasaan, bukan ngurusin orang loh, supaya orang ini bisa hidup seperti manusia layaknya, ya. Jangan hanya karena dia nggak punya uang, dia nggak boleh hidup sebagai manusia, nggak boleh seperti itu. Semua orang harus hidup layak. Nah, siapa yang menanggung? Nah, biologi molekuler bisa membantu. Oh, orang ini nanti ada kemungkinan cacatnya sekian persen misalnya. Oke. Ya. Oh iya Pak, ini saya pernah baca gitu ya. Katanya itu DNA atau RNA itu bisa dibuat lah gitu ya, disusun gitu ya secara artifisial gitu ya. Nah, biasanya nih kalau kita berkaca tentang apa namanya pekan imunisasi lah gitu, ini kan suka rame nih. Ini yang bahan dari babi lah, dari ya intinya penolakannya dari bahan-bahan yang haram lah gitu. Nah sebenarnya ada hal menarik apa Pak di bahasan ini gitu ya, yang hubungannya nanti dengan biologi molekuler dan ijtihad itu sendiri gitu Pak? Ya ini menarik. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk dari ayat Al-Quran jelas banget bahwa telah diharamkan berat kita adalah khinzir ya, babi. Itu semua ulama tidak ada yang tidak ada yang tidak setuju, semua setuju ya, semua setuju. Nah, tapi kompleksitas terjadi adalah ini, ada beberapa level. Yang level pertama dari level risiko, dari level daruriyat. Gitu. Karena kalau tidak divaksin dengan adanya ini, itu masyarakatnya sekian persen bisa kena penyakit dan beban negara jadi mahal. Kenapa? Karena tidak mungkin negara diam saja, dia harus menjaga ini, gitu ya. Jadi makanya di beberapa negara Muslim ambil yang level pertama ini. Mereka tidak memikirkan dari masalah ya substansinya, tapi mereka melihat dampaknya kalau terjadi penyakit. Karena kembali lagi, kalau ternyata dia sakit ya, dan sakitnya jangan lupa ya, kayak misalnya rubella, itu sakitnya bukan hidup mati loh. Bukannya dia kena rubella mati. Kalau misalnya mati mah selesai gitu kan. Tapi orang ini tidak punya bisa mendengar, otaknya bermasalah, jadi jadi beban masyarakat kalau tidak di ini. Nah, siapa yang menanggung? Kan gitu kan? Nah, makanya kalau di Malaysia, dia dengan terang siapa yang tidak memvaksin anaknya, ya nggak boleh menggunakan argumentasi halal haram, enggak. Ini masalahnya untuk mitigasi risiko. Gitu. Kalau ternyata seperti ini, siapa yang tanggung? Kalian mau tanggung, gitu kan biayanya, misalnya, gitu kan? Makanya mereka tegas sekali dalam hal ini.
Tapi kalau kita lihat ada juga level yang kedua. Level yang kedua ada yang melihat substansinya. Oke. Betul nggak dalam konteks ini, apa namanya, vial vaksin itu masih terdeteksi adanya substansi disebut dengan babi. Ya, karena ini kan mengenai fakta. Kayak kalau daging depan kita jelas banget gitu kan, baunya bau babi, rasanya rasa babi gitu kan, penampakan babi. Ini jelas banget gitu kan. Tapi kalau misalnya vial seperti ini, coba tes masukkan laboratorium. Bisa nggak laboratorium dengan deteksi yang kita ketahui dengan keyakinan pasti ada babinya? Nah, biasanya perdebatannya di situ. Ada yang mengatakan kalau pernah bersinggungan itu masih haram. Nah, pertanyaannya, kalau sudah terdilusi atau bahkan wujudnya sudah tidak dikenali lagi, apakah masih layak disebut babi? Tahu mas saya? Nah, ini substansi yang kedua di sini. Nah, nanti yang ketiga, yang ini menarik lagi. Katakan ada enzim dari tripsin dari babi, tripsinnya babi misalnya gitu kan. Ada inovasi nih. Jadi sekarang tripsin kan kita ketahui itu protein kan? Ya, protein. Nah, protein. Dan kita tahu tripsin itu udah paling baguslah efektivitas di laboratorium untuk bekerja. Kita senang kerja sama tripsin karena dia efektif banget gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan? Karena kalau saya ambil tripsin kan berarti dia ambil dari babi asli. Terus kita purifikasi, ketemu dapat tripsin kan? Ini babi asli itu. Nah, saya bertanya, tripsin itu kan protein, pasti punya DNA dong. Nah, DNA bisa saya sintesa secara artifisial kan? Tadi kan bisa secara kimia. Saya nggak perlu babi lagi. Saya susun aja DNA-nya secara kimiawi, saya renteng itu, oke. Terus susunan DNA ini saya masukkan ke hewan lain, misalnya bakteri. Saya minta bakteri memproduksi tripsin dari DNA si babi, tapi nggak pakai babi. Gitu. Jadi seluruh proses ini dari A sampai Z ketemu namanya tripsin ini nggak pakai babi. Nah ini pertanyaan masih ada ngebabinya ini. Karena semuanya murni tanpa babi. Oke, langsung ya. Sebenarnya kalau nggak salah, saya pernah dengar katanya insulin juga awalnya dari babi ya katanya. Untuk apa namanya? Nah, kalau insulin memang ada dua macam. Insulin dari babi, rekombinan babi, ada juga sekarang yang lebih bagus lagi, rekombinannya manusia. Jadi dia memang jadi insulinnya manusia, tapi rekombinannya. Jadi kita nggak mencari donor manusia, bukan. Artinya bukan langsung dari manusianya gitu kan ya? Bukan, gen manusianya. Kan kita bisa lihat gennya apa. Nah, gen manusia ini yang kita minta bakteri untuk memproduksi. Gitu. Ya, itu secara fikih lebih aman memang, karena gennya adalah gen manusia. Nah, tapi kalau ini kan tadi kan beda. Gennya pun gennya babi kan. Walaupun saya nggak ambil babi. Saya kita aja full kimia gitu, full kimia. Tapi identik babi ya Pak ya? Identik gitu. Iya. Karena gimana ya? Ini juga buat saya juga pertanyaan menarik. Cuma nanti memang aturannya memang kita perlu mujtahid yang spesifik. Mujtahid yang khusus di bidang ini. Nanti dia punya aturan tuh, aturan berpikir dia harus konsisten. Jangan sampai nanti sesuai dengan kepentingan perusahaan misalnya gitu. Nggak boleh. Dan dia harus betul-betul melihat dari usul fikih yang ada. Nah, nanti dia harus punya rule. Ini rule saya. Nah, ini cara saya untuk menderivat istihad saya seperti ini. Nah, ini kita perlu orang-orang seperti itu. Ternyata apa namanya, harus saya berkolaborasi ya sebenarnya. Iya dong. Ini antara ulama atau mujtahid lah gitu ya, yang dia bisa mencarikan penjelasan gitu ya terkait keagamaan dengan para ilmuwan yang dia ini lebih mengetahui fakta gitu ya. Karena memang soalnya gini, kita itu kebiasaan respons reaktif ya. Orang umat kita kan reaktif. Ada masalah kita bereaksi gitu. Harus ini kayak ulama di Baghdad dulu. Dia sampai mikir kan gini, seandainya ada babi kecemplung di laut dan babinya terurai, masih halal nggak itu? Di rawa. Itu kan artinya mereka udah mulai berpikir progresif kan. Yang sebetulnya karena mereka sudah selesaikan semua masalah di Baghdad itu, semua sudah mereka selesaikan. Akhirnya mereka mikirnya seandainya kalau kita di zaman kita kalau boleh berpikir, seandainya kita sampai ke Mars, kiblatnya kemana?
Nah, Iya, benar. hal-hal yang seperti itu umat Islam itu, kalau kita sebagai adidaya ya, karena kita mikirnya udah forward looking gitu. Jangan Beres ya. jangan menggunakan ya Ya, ulama masa lalu gitu kan. ya, ya. Nah, itu yang kita harus mulai sekarang itu kultivasi itu, budayakan itu berpikir progresif. Jangan reaktif dulu gitu kan. Ya kita dari awal harus berpikir. Ya, oke, oke. Nah, menarik ini. Mungkin ini jadi PR ya. Oh ya, Buat mustahid yang mungkin nanti bisa berdiskusi lebih lanjut ya. ya, Karena sangat menarik ya. Baik, Dad. Nah, tadi kan sudah apa namanya nyambung dengan sebenarnya ada peran negara, ada peran apa namanya kekuasaan lah gitu ya dalam pengembangan atau proses teknologi ini. Artinya kalau tadi Pak Ahmad katakan teknologi itu sebenarnya ya mudah sebenarnya artinya walaupun ya sulit juga artinya dibanding dengan proses pelaksanaannya gitu ya. Ini masih lebih mudah gitu. Nah, sebenarnya kalau biologi molekuler ini gitu ya yang sudah ada gitu. Apa ini apakah bisa dijadikan sebagai alat politik ya? Maksudnya mungkin sekarang dan kelak gitu ya artinya gitu ya. Mungkin kalau sekarang ya kita punya negara-negara besar ya, mungkin entah itu Amerika Serikat, Inggris dan sebagainya gitu ya. Nah, ini bagaimana nih Pak Ahmad melihatnya gitu? ya, sebetulnya ini sudah mulai terlihat ya. Cina ini karena dia sudah mulai recover dari dari COVID-19, itu sudah mulai menggunakan teknologi mereka, bantuan mereka ke Eropa, ya ke Hmm. Italia mereka kirim Ya, gas medis. Pak ya. Itu sudah menjadi diplomasi mereka gitu. Karena kan Oke. mereka juga lagi mengcounter tuduhan-tuduhan bahwa virus ini berasal dari mereka atau buatan Oke. konspirasi mereka gitu kan. Jadi Hmm. mereka gunakan semua keilmuan yang mereka ketahui ya, dari medis segala macam untuk itu. Hmm. Dan diagnostik juga mereka kembangkan. Walaupun memang ternyata diagnostik mereka bermasalah ya, rapid test mereka gitu ya, gitu. Oke, Tapi juga. ya memang ya gimana ya? Tapi rapid test itu sebetulnya juga buah dari biologi molekuler kan. Dan itu Oke. bisa dilihat kalau seandainya itu bagus ya, atau mungkin dengan rapid test yang antibody lah. Seandainya ada teknik yang lebih akurat, misalnya dengan teknik PCR yang isotermal misalnya ya, itu kan juga tidak perlu alat khusus dan dalam waktu setengah jam langsung keluar hasilnya. Ini secara prototipe ini sudah ada. Nah, kalau mereka bisa bantu dengan itu kan luar biasa. Apalagi orang bisa dari rumah mereka masing-masing, cek masing-masing, oh itu luar biasa. Dan itu nanti Hmm. dampaknya. Jadi memang biologi molekuler ini dari sisi kesehatan itu menjanjikan sekali. Dan kalau misalnya peradaban ini bisa mendapatkan itu ya, peradaban Islam itu bisa menguasai itu rahmatan lil alamin itu jelas banget. Dan jangan lupa, Islam itu kan modelnya bukan model duit. Kita kan Oke, nggak yang mau tadi. hitung-hitungan. Kita kan nggak seperti ini. Oke, aku masuk ke negara kamu bantu, tapi infrastruktur aku yang biayain ya, Oh, pakai turnkey project. Kan Islam nggak seperti itu. oke. Islam kan yang penting, aku bantu kalian, cuma satu hal, jangan hambat kami untuk mendakwakan secara terbuka. Kan itu aja. Oh, iya, iya, iya. Itu seandainya orang melihat itu, gitu, silakan kalau misalnya nggak setuju nggak apa-apa, kita boleh diskusi lah gitu kan. Kita boleh tunjukkan bagaimana Islam itu, bagaimana kesejahteraan yang menurut Islam seperti apa, bagaimana Hmm. pembiayaannya, dan dunia pasti akan terhenyak sekali kalau seandainya mereka tahu bahwa dulu 30% biaya kesehatan kita itu bukan dari korporasi, itu wakaf. Kalau kita Oh, bicara wakaf, kalau kita bicara wakaf, itu iya, orang kasih duit itu nggak hitung-hitungan. Nggak iya, ada iya, iya. ceritanya. Saya kasih duit sekian, balik kapan? Enggak. Mungkin perlu Karena diperlebar ya, wakafnya nggak cuma masjid gitu ya. Sekarang kan itu wakaf di biologi molekuler misalnya gitu ya kan. Bagaimana supaya industri kita menjadi independen. Karena iya, di mall itu nggak cuma sendirian. Dia ditopang dengan industri apa? Industri kimia. Karena kan regensia-regensianya banyak kimia. Jadi iya. harus ada support tadi industri kimia. Hmm. Supaya bisa lebih masif, supaya lebih cepat, perlu robotik. Kita perlu engineering, industri teknik industri. Ya. Oke, oke. Terus nanti yang terakhir kita juga harus IT, supaya bisa online. Nah, Oh, iya. Oke. Ternyata ini masih sangat erat kaitannya ya. Maksudnya artinya ini saya juga dapat insight menarik juga. Ya sebenarnya kalau bisa lebih mantap lagi ternyata juga bidang kesehatan gitu bisa wakaf juga sebenarnya ya. Ternyata iya. pengalaman maksudnya dahulu gitu ya ketika peradaban Islam itu ada gitu ya. Ini menarik nih.
Mungkin jadi tambahan. Nah, iya Tat. Nah, ini ilmu biologi molekuler ini kan sebagai alat politik satu negara adidaya lah gitu ya. Tadi contohnya Cina terus Amerika lah ya. Mungkin lebih condong ke Cina tadi ya karena faktanya sudah ada. Nah, sebenarnya alat politiknya itu lebih ke senjata biologis atau sebenarnya lebih ke kalau saat ini gitu ya, monopoli kapitalis ya, terhadap komoditas atau tadilah ada harus timbal balik, harus ada balas budi dan sebagainya gitu. Sebenarnya di mana gitu, Pak? Dari alat politik negara adidaya yang saat ini gitu kalau Bapak melihat gitu. Betul. Ya, kalau alat politik saya tidak akan menganjurkan nanti penguasa peradaban Islam itu menggunakan senjata biologis. Jangan. Saya akan berdiri di depan beliau, saya bilang haram Anda untuk mengembangkan itu, ya. Tapi justru kembangkan apa? Kembangkan budidaya misalnya biji-bijian kayak kedelai. Sekarang kan kedelai yang transgenik, yang GMO itu, jagung yang bagus-bagus itu kan monopoli swasta kan, dari Monsanto misalnya. Tapi seandainya itu peradaban kita yang akan menguasai itu, kita kembangkan sendiri, kita berikan free. Kita berikan free kepada masyarakat seluruh dunia. Mereka boleh tanam, ya. Nah, ini kesempatan yang luar biasa. Karena apa? Perspektif kita beda. Perspektif kita itu bukan mengeruk keuntungan materi. Perspektif kita itu syiar lillahi ta'ala. Itu yang kita ingin supaya rahmat alamin itu tercapai kepada semua orang. Komoditas pertanian supaya makin cepat dia bisa tumbuh, cepat panen, dan dia tahan hama, ya kan? Produk kesehatan di mana orang bisa deteksi dini lebih cepat, obat juga makin murah, gitu kan? Karena apa? Pembiayaannya didorong bukan dari komersil semata. Nggak berarti nggak boleh ada komersil. Boleh, komersil boleh. Boleh ikut join gitu kan. Tapi jangan sampai terdikte karenanya. Ya. Jadi kita harus lihat daerah-daerah strategis yang memang harus dari wakaf misalnya. Tapi kalau misalnya mereka punya layanan tambahan, dia bisa support lebih cepat, silahkan. Tetapi basic cost-nya itu sudah ditanggung oleh wakaf misalnya. Itu luar biasa sekali. Itu bahkan kita nggak punya senjata pun nih, akhirnya kita dikeroyok sama orang, banyak kan yang bantuin kita. Karena kita sudah buktikan bantuan. Jadi jangan kita memikirkan harus senjata harus punya, gitu. Belum tentu. Karena Nabi dulu itu dalam melawan Quraisy, dia gunakan opini publik. Justru ketika Quraisy berusaha menghantam kita dengan kekerasan, orang-orang Arab sekelilingnya justru membelain kita. Oh enggak kok, Muhammad itu orang baik, gitu kan? Kami sangat terbantu olehnya, misalnya gitu kan? Nah, itu yang harus kita lihat juga. Jadi kita itu mindsetnya tadi kuncinya dengan peradaban Islam itu teknologi ini adalah alat kita untuk bantu orang. Jadi penyelamat itu kuncinya. Bukan jadi penakut-nakut orang. Jangan orang takut-takutin. Karena orang takut-takutin itu kan nggak enak kan? Mereka nanti kalau kita ada dia nurut, kitanya pergi dia membangkang lagi. Kan nggak berkelanjutan. Gitu ya. Ya. Nah ini Pak, sebenarnya tadi kan sudah sedikit banyak dibahas gitu ya, bagaimana peran dari teknologi khususnya biologi molekuler gitu ya. Ini dalam menunjang bahkan dakwah Islam itu sendiri gitu ya kepada warga dunia lah gitu ya, ketika kelak peradaban Islam itu ada. Gitu. Nah, di sini saya kok mendapat satu hal yang menarik bahwa sebenarnya memang peran setiap orang itu punya manfaat atau besarannya itu ya sebenarnya nggak bisa dibilang misal kalau saya maksudnya mungkin dilihat sekarang gitu ya, oh ini ulama ini paling tinggi perannya dalam Islam dibanding para ilmuwan. Gitu. Nah ini kalau saya perspektif peradaban gitu ya, ilmuwan itu ya perannya juga ya sama sebenarnya gitu. Bahkan kalau sekarang gitu ya, karena kebetulan saya kalau di kampus itu suka lihat lah teman-teman dari orang-orang kiri lah gitu bahasanya, dia suka mengadvokasi hal-hal yang bersifat pertanian lah atau seperti apa, dan mereka sering bilang ini masih minim gitu ya. Yang nggak tahu ini pandangan subjektif mereka, umat muslim yang mau turun gitu ya. Nah ini kalau Pak Ahmad melihat ini bagaimana gitu? Ya, memang kalau kita lihat kata ilmuwan dan ulama itu kan punya kesamaan kata, yaitu kata ilmu kan, orang-orang yang berilmu sebetulnya. Ya kan?
Iya, iya, iya. Jadi dari akar katanya aja mereka udah sama gitu. Cuma sebetulnya kenapa sebagian ada ulama, sebagian ilmuwan itu kan mengenai bakat itu. Mungkin ada yang berbakat mempelajari hukum agama. Mungkin ada yang berbakat mempelajari hukum biologi, misalnya kan, hukum Mendel, hukum genetik. Itu tidak masalah. Tetapi sebetulnya kita perlukan memang adalah lingkungan yang kondusif sehingga dua talenta ini bisa berpadu. Mungkin tidak harus orang yang sama, tetapi minimal dalam konferensi, dalam temu muka itu mereka saling tukar-menukar pikiran. Ya, karena kalau zaman sekarang kan susah. Itu menguasai dua-duanya dari orang yang sama. Beda zaman dulu ya. Nah, tapi minimal memang seorang ilmuwan dia tidak boleh blank sama sekali mengenai ilmu agama. Dan ulama juga tidak boleh blank sama sekali terhadap ilmu-ilmu kontemporer. Gitu. Karena apa? Kita butuh dua-duanya ini seiring. Kasus kemarin seperti klaster Goa misalnya ya. Setelah ada istimewa Goa dan setelah dari mereka itu pada bepergian, sekarang kita tahu di Banyumas, di Purwokerto, di Temanggung, semua terlink sama klaster Goa. Kenapa? Karena mereka berpikir lebih takut Allah, bertakut corona. Nah, kenapa seperti terjadi? Karena tidak sinkron antara ulama dan ilmuwan, tidak pernah ngobrol. Dan mereka masih kekeh dengan perspektif terbatas mereka masing-masing. Ini yang terjadi. Padahal sebetulnya kalau kita paham mengenai makna qadar, itu selesai itu. Iya. Iya kan? Nah, jadi memang dalam peradaban ke depannya ini belum terlambat, tapi sejak awal anak-anak yang bakat ke sains, mereka harus dikenalkan juga nih minimal dasar-dasar tentang Islam. Bahwa sains yang mereka kembangkan itu untuk menyelamatkan manusia, untuk mensejahterakan manusia. Jangan berpikir di lab saja, hanya publikasi saja. Tapi mereka harus memperluas horizon mereka, ya batas-batas mereka, bahwa mereka itu punya ilmu itu punya berarti tanggung jawab lebih. Oke. Ya, supaya apa? Umat juga tercerahkan. Dan juga yang ilmuwan agama, para ulama, dia harus aware nih dengan kemajuan-kemajuan ilmu kontemporer, harus belajar statistik, harus belajar risiko, bagaimana mitigasi risiko, bagaimana dunia modern itu bisa melakukan semacam mitigasi. Itu juga harus dipahami juga. Sehingga apa? Nggak ada lagi ceritanya, oh ini kan masa lalu gitu kan, ini kuno, enggak. Karena semua sudah seiring. Berarti emang ini intinya kalau saya lihat emang kolaborasi ya antara dua ya kalau kita ibaratkan sisi ya, ulama dengan ilmuwan gitu ya, kolaborasi dan memang dalam lingkungan yang memang mendukung gitu ya. Artinya negara itu memang harus bisa memberikan sebuah wadah yang memang buat dua-duanya itu berkembang gitu, baik maupun ulamanya gitu, tidak mendiskriminasi salah satu dan meninggikan salah satunya gitu. Sekarang kan kelihatannya seperti itu gitu. Rasanya kalau ulama itu kayak nggak ngerti apa-apa lah gitu di bidang ilmu perkembangan gitu. Nah tapi kalau udah bicara tentang masanya kan sekarang udah harus misalkan pemerintah udah mengeluarkan kebijakan sholat Jumat dilarang. Nah ini kan padahal kan Jumat itu kan ranahnya lah bahasa gitu ya, ranahnya ulama gitu. Nah ini ya mungkin jadi tadilah faktanya jadi agak ya menyedihkan lah gitu ya mungkin Pak. Baik Pak, ini kalau dari saya cukup, mungkin dari Pak Ahmad. Nah ini closing statement Pak terkait peran biologi molekuler lah gitu ya. Maksudnya yang bisa sampaikan kepada para pemirsa di YouTube channel ya Komunitas Saudara Islam. Ini bagaimana nih Pak? Mangga Pak. Ya, jadi biologi molekuler ini secara keilmuan itu sudah banyak membantu kemanusiaan untuk taraf hidup yang lebih baik. Banyak penyakit ya seperti diabetes sudah bisa kita lakukan perbaikan dengan cara apa? Rekayasa genetik sebagai buah dari biologi molekuler. Beberapa penyakit seperti kanker kita sudah mulai prediksi, bahkan obat-obat terapi target dan terapi imunologi yang sangat spesifik sudah bisa kita kenali, kita bisa lihat pasien mana yang bisa mendapatkan hasilnya. Dan juga untuk penyakit-penyakit seperti virus, kita sudah bisa mulai mendeteksinya. Nah, biologi molekuler ini meskipun satu sisi sangat bermanfaat, tetapi kenyataannya dalam konteks peradaban yang sekarang, itu sayangnya belum bisa dinikmati secara semesta, secara universal.
Dan harapan kita, seandainya nanti peradaban Islam bisa muncul kembali, dan anak-anak dari peradaban Islam ini sudah menjadi tulang punggung yang turut mendukung penyebaran Islam, ini bisa diambil kesempatannya untuk sebagai alat syiar, bahwa ketika nanti biologi molekuler ini di tangan Islam, itu bisa memberikan kesejahteraan, makna kesehatan yang paripurna buat semua orang. Tidak perlu lagi melihat dari kelas-kelas mereka. Kalau sekarang kan yang kesehatan mungkin hanya untuk yang mampu saja, sedangkan yang tidak mampu tidak bisa. Dan COVID ini mungkin bisa di pelajaran, bahwa ternyata orang punya banyak uang, ternyata dia belum tentu bisa masuk rumah sakit. Jadi ini yang harus kita lihat, semoga supaya kedepannya ini bisa kita raih dan menjadi satu alat yang produktif untuk Islam, sehingga orang tidak lagi gagal paham atau tidak lagi paranoid, tapi inilah justru rahmatan lil alamin, melalui salah satunya dengan penyebaran penerapan dari ilmu-ilmu biologi molekuler bagi manusia semuanya. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas bincang-bincang sorenya. Ini sangat menarik dan memberikan banyak perspektif baru buat kita semua. Baik pemirsa YouTube channel KLI, Komunitas Literasi Islam, kita cukupkan untuk ngabuburit ya. Ini saya suka kebalik ini karena agenda kita juga ada ngobrolnya juga ya. Ngabuburit online bersama intelektual Muslim ya. Kita cukupkan untuk ini ya. Sampai jumpa besok ya. Kita akan ketemu lagi. Dan tetap di rumah ya. Isinya saat corona, ibadah di rumah, kita maksimalkan ibadah di rumah kita saja. Baik, Pak Ahmad mungkin itu cukup dari saya. Semoga saya selalu tetap jaga kesehatan. Semoga kita dapat mendapatkan barokah ya di bulan Ramadan ini. Baik, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.